Halo semuanya, nama saya Muhammad Eikal Nasta Ganifullah dengan NIM 11524000200. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Di sini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Politik yang diampu oleh dosen Ibu Dia. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fenomena politik di Indonesia yang cukup menarik sekaligus menjadi perbincangan luas di Indonesia, yaitu personal branding Presiden Prabowo Subianto melalui citra gemoy. Saya memilih topik ini karena fenomena tersebut bukan hanya menjadi strategi kampanye pada pemilu 2024, tetapi juga masih terlihat dalam komunikasi politik setelah beliau menjabat. Saya memilih topik ini karena fenomena tersebut bukan hanya menjadi strategi kampanye pada pemilu 2024, tetapi juga masih terlihat dalam komunikasi politik setelah beliau menjabat sebagai presiden. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial telah mengubah cara seorang pemimpin membangun citra politiknya. Pertanyaan yang ingin saya bahas adalah, apakah personal branding gemoy merupakan strategi komunikasi politik yang efektif untuk mendekatkan pemimpin dengan masyarakat, atau justru menyederhanakan diskursus politik Indonesia sehingga masyarakat lebih fokus pada citra dibandingkan substansi kebijakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan dua teori komunikasi politik, yaitu political branding dari Jennifer Leismerman dan framing dari Robert Edman. Oke. Fenomena politik jika kita melihat perjalanan politik Prabowo Subianto ya, terdapat perubahan citra yang sangat signifikan. Pada pemilu 2014 dan 2019, Prabowo dikenal sosok yang tegas, disiplin, dan bisa dibilang juga keras. Namun menjelang pemilu 2024, citra tersebut berubah secara drastis melalui media sosial, terutama TikTok, Instagram, dan berbagai konten digital. Prabowo mulai dikenal sebagai sosok yang santai, sering berjoget, tersenyum, dan muncul istilah yaitu gemoy. Istilah gemoy bahkan menjadi identitas baru yang melekat pada dirinya dan banyak digunakan oleh pendukung maupun media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi politik saat ini tidak hanya dilakukan melalui pidato, debat, atau penyampaian program kerja, tetapi juga melalui konten digital yang ringan, menghibur, dan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya Gen Z sekarang. Karena pada 2024 ini kebanyakan pemilihnya kan dari kalangan anak muda ya, Gen Z itu. Oke. Jadi menurut laporan BBC Indonesia nih ya, perubahan citra ini merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang berhasil menarik perhatian pemilih muda, yaitu ya Gen Z seperti kita ini. Sementara itu berbagai media seperti Tempo, Kompas juga menyoroti bagaimana strategi gemoy menjadi salah satu faktor yang membuat Prabowo lebih diterima oleh kalangan Gen Z dibandingkan pemilu sebelum-sebelumnya. Nah, fenomena ini juga didukung oleh beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang berjudul Radical Change in Political Campaign Strategy Prabowo Subianto in the 2024 Presidential Election Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tim Prabowo melakukan rebranding politik, yaitu mengubah citra yang sebelumnya tegas, keras, disiplin menjadi lebih ramah, humoris, dan dekat dengan masyarakat. Melalui meme, video pendek, tarian, serta konten media sosial. Selain itu, jurnal Framing Prabowo Gemoy menjelaskan bahwa media di luar sana dan media sosial membingkai citra Prabowo sebagai sosok yang lebih humanis sehingga mudah diterima oleh di kalangan anak muda. Yang berarti
Keberhasilan strategi tersebut tidak hanya berasal dari sosok Bapak Prabowo sendiri, tetapi juga dari cara media membingkai dan menyebarkan citra tersebut kepada masyarakat. Oke, kita masuk ke analisis yang teori pertama, yaitu political branding menurut Jennifer Lesman. Jennifer Lesman mengatakan seorang politis harus membangun brand politik, yaitu identitas yang membedakan dirinya dari politisi lain sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jika dianalisis menggunakan teori ini, perubahan citra Prabowo dari tegas ke gemoy merupakan Jika dianalisis menggunakan teori ini, perubahan citra Prabowo yang dulunya tegas, keras sekarang menjadi citra yang gemoy merupakan bentuk dari political rebranding. Melalui berbagai konten media sosial, masyarakat tidak hanya melihat Prabowo sebagai presiden atau menteri pertahanan, tetapi juga sebagai figur yang santai, ramah, dan dekat dengan generasi muda. Dari sudut pandang political rebranding, strategi ini dikatakan berhasil karena mampu mengubah persepsi publik terhadap seorang tokoh publik. Namun disinilah muncul kritiknya. Keberhasilan membangun citra tidak selalu berhasil membangun kualitas demokrasi. Jika masyarakat lebih mengenal seorang pemimpin melalui joget, meme atau konten viral dibandingkan visi, program, dan kebijakan publik, maka politik berpotensi bergeser dari politik berbasis gagasan menjadi politik berbasis citra. Oke, yang kedua, analisis teori framing. Analisis teori framing yang dikatakan Robert Enman menjelaskan bahwa media tidak sekedar menyampaikan fakta, tetapi juga memilih fakta mana yang ditonjolkan sehingga membentuk persepsi masyarakat. Dalam fenomena gemoy, media sosial lebih sering menampilkan konten-konten yang bersifat emosional dan menghibur, seperti Pak Prabowo joget, bercanda dengan masyarakat, atau berinteraksi dengan anak-anak kecil. Konten seperti itu memang efektif menarik perhatian publik karena sesuai dengan karakter media sosial yang lebih mengutamakan visual dan hiburan. Namun akibatnya pembahasan mengenai kebijakan publik, evaluasi program pemerintah, ataupun diskusi mengenai isu ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat seringkali tidak memperoleh perhatian sebesar konten-konten personal tersebut. Melalui teori framing, kita dapat memahami bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk fokus perhatian masyarakat. Ketika media lebih sering menampilkan sisi personal seorang pemimpin dibandingkan substansi kebijakannya, maka masyarakat secara perlahan dapat menilai keberhasilan pemimpin berdasarkan citra yang mereka lihat, bukan berdasarkan hasil kebijakan yang benar-benar dirasakan. Nah, menurut saya fenomena ini menunjukkan perubahan besar dalam komunikasi politik di Indonesia. Media sosial memang berhasil membuat politik menjadi lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di kalangan anak muda, anak Gen Z seperti aku ini. Namun terdapat konsekuensinya yang perlu diperhatikan. Politik yang terlalu berorientasi pada personal branding berpotensi mengurangi ruang diskusi yang kritis mengenai kebijakan publik. Masyarakat akhirnya lebih sering membahas siapa yang paling populer, siapa yang paling lucu, atau siapa yang paling viral dibandingkan membahas efektivitas program pemerintah. Padahal dalam demokrasi, masyarakat seharusnya menilai seorang pemimpin berdasarkan kualitas kebijakan, transparansi pemerintahan, dan hasil kerja yang nyata.
yang dimana artinya personal branding memang diperlukan dalam komunikasi politik modern. Tetapi personal branding seharusnya menjadi pelengkap, bukan menggantikan substansi politik itu sendiri. Berdasarkan analisis yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa fenomena gemoy merupakan contoh bagaimana personal branding dapat mengubah citra seorang tokoh politik secara signifikan. Melalui teori political rebranding, kita dapat melihat bahwa perubahan citra tersebut merupakan strategi komunikasi politik yang dirancang untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya Gen Z. Sementara melalui teori framing tadi, kita memahami bahwa media memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana publik memandang seorang pemimpin. Namun demikian, saya berpendapat bahwa keberhasilan personal branding seharusnya tidak membuat masyarakat mengabaikan substansi kebijakan publik. Sebagai warga negara, kita perlu tetap bersikap kritis dengan menilai pemimpin berdasarkan kinerja, kebijakan, dan dampaknya bagi masyarakat, bukan hanya berdasarkan citra yang dibangun melalui media sosial. Karena pada akhirnya demokrasi yang sehat bukan hanya membutuhkan pemimpin yang populer, tapi juga pemimpin yang mampu menghadirkan kebijakan yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan rakyatnya. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam video dan juga mungkin ada kualitas videonya kurang baik. Sekian dari saya.